Kemudian bicara mengenai measurement, pengukuran, di situ pasti ada error yang menimbulkan kesalahan ukuran, ya, karena bisa jadi karena lingkungan yang kurang tepat atau memang orang yang membacanya nggak tepat dan sebagainya. Tapi di sini sekarang saya sedikit menyinggung mengenai tadi, misalnya termometer yang digital tadi, kalau undakannya terlalu besar ya kemudian memang jadi kasar, hanya bisa baca 80, 81, 82, 83. Nggak bisa baca 80,1, dia nggak bisa baca. Mas bilang 80, ya itu adalah karena kepresisian. Saya bukan kepresisi, tapi gini, maksudnya itu adalah satuan terkecil yang bisa dibaca oleh termometer itu atau resolusi, ya. Dan kemudian tetapi pada saat tadi bicara berhubungan dengan ada di sini, ya kan, ada di sini, misalnya suhunya tadi di sini, ya, suhu tadi di sini sebenarnya ini terbacanya oleh komputer di sini, misalnya yang di sini yang salah dia, terbacanya oleh termometer di sini itu 89. Padahal sebenarnya ini bukan 89. Sebenarnya nilai sebenarnya yang menurut dari definisinya dari alam, dari Tuhan begitu, suhunya di sini bukan 89, tapi ternyata 70. Tapi dia baca 89, itulah error. Ya, itulah error lah. Bicara mengenai error ya tadi, wong suhunya 80, 70 kok dia ngomong laporannya 89. Tadi tidak akurat tadi, ya. Jadi 89 pun 89, kadang-kadang 90, kadang-kadang 87. Penyebarannya besar, tapi beda dengan 89 pun misalnya 89,1, 89,1, 89,2, 88,9 itu masih agak teliti, ya. Tidak akurat tetapi dia masih agak presisi, ya. Kalau di sini sudah tidak akurat, tidak presisi pula, ya kan. Nah, yang akurat misalnya kalau dia 70, dia bilangnya 70, tapi kalau nggak kalau kurang presisi pun 70,72, 71, 69, 68. Jadi karena ada data-data yang berpencar tadi, sehingga masih di rata-rata masih 70, tapi datanya bisa berbeda-beda gitu, ya, jauh agak dari 70. Nah, itulah tidak akurat, tidak presisi, tapi sebenarnya masih akurat karena di rata-rata nilainya masih 70. Berarti betul kan? Akurat itu kalau memang 70, di lapangan 70 itu akurat namanya. Ini akurat di sini. Nah, sehingga tadi dari kondisi yang begini, anggaplah ini, ya, itu sebenarnya yang terjadi adalah ini. Nah, ini nanti orang akan harus mengerti kepresisian sama itu, ya, sama akurasi itu. Misalnya kalau tadi pada saat suhunya adalah 70, tapi dia membaca satu kali dicek itu dimasukin 87, cek lagi 89, cek lagi bahkan 92, cek lagi lah. Semua data dikumpulkan, kemudian kita bikin distribusi frekuensi seperti ini, ketemu min-nya, rata-ratanya. Jadi kalau min itu, kalau pada saat bicara central tendency dikalibrasi atau di ini, yang kita pakai min, ya, bukan median, bukan modus. Median itu adalah data kita pecah di dalam dari mulai terkecil sampai terbesar ada di mana, ya kan. Misalnya ini adalah ada beda 100, medianya adalah di angka 50, di titik 50 dan 51. Dua titik itu dibagi dua kalau berbeda. Kalau sama ya berarti sudah, misalnya itu adalah 90, ya berarti itu beda. Kalau dia bicara modus, pada saat kita mengukur sekali, dua kali, sampai berapa ratus kali, berapa sih angka yang paling sering muncul, itu menjadi modus namanya. Di sini adalah angka yang paling sering muncul gitu. Biasa agak mendekati dengan min gitu. Tapi kalau median bisa jauh banget gitu kan, kalau banyaknya di sini, tapi kalau nilai tengahnya di lain, ya, jadi itu nanti beda. Tapi dalam konsep kalibrasi atau apa ini, itu yang dipakai minnya di sini. Nah, sehingga kalau tadi katakanlah yang saya jadi sebenarnya 70, suhu tadi 70, tetapi karena alatku tidak akurat,
dia bilangnya karena ada kesalahan di dalamnya lah gitu ya. Dia bilangnya kira-kira rata-rata adalah 89. Padahal sebenarnya adalah 70 derajat Celcius. Sehingga beda tuh. Yang kita ukur ini adalah sebenarnya 70, tapi saya menangkapnya karena dari data yang saya kumpulkan, hati-hati yang kumpul data juga bisa salah. Karena apa? Kesalahan dari sebuah alat ukur, kejelitan alat ukur. Sehingga itu makanya perlu kalibrasi. Itu adalah apakah pada saat saya ukur di zat yang saya ukur apakah sebenarnya betul-betul begitu lah. Itu makanya alat baru perlu dikalibrasikan apa? Karena akan dibandingkan dengan standar ukuran, misalnya dia suhu ya, dibandingkan dengan standar suhu yang tertinggi ada di Paris, Prancis sana, Paris BIPM sana. Jadi error alatku itu berapa saya ketahui juga pada saat saya mengkalibrasikan alat ukurku yang buat standar, itu saya akan tahu errorku saya berapa ya, error saya berapa. Jadi sebuah alat ukur akan rumusnya adalah min yang dipakai, yang terjadi itu berapa, tapi selalu tambah dengan kemungkinan errornya berapa, yaitu uncertainty of measurement. Jadi biasanya pada saat mengukur 70, dia adalah 70, tapi plus minusnya bisa 1 gitu. Berarti nilainya yang sebenarnya nggak tahu persis, tapi ada di rentang 69 sampai 71. Rata-ratanya 70, ya kan, misalnya gitu. Tapi kalau di sini tadi 89, padahal sebenarnya bukan 89. True value-nya ada di sini. Inilah yang dibilang tidak akurat. 70 kok bilang 89. Nah, inilah tadi berkalibrasi yang kita akan bicara itu, bahwa yang tadi kalau presisi adalah begini, ini presisi. Jadi kecil perbedaannya, tapi kalau ini besar sekali perbedaannya gitu ya. Nah, true value di sini sama ini ngomong adalah mengenai ini error itulah yang dicantumkan ke dalam bentuk ketidakpastian kalibrasi. Jadi manusia hanya bisa bilang ini 10, tapi aku nggak jamin banget 10 di antara itu adalah plus minusnya 0,1. Jadi bisa 10,1 atau 9,9. Disitulah yang beda dia manusia. Kalau karena kemutlakan absolut itu bukan di tangan manusia. Ya, jadi itu. Ya, presisi ya seperti ini. Tadi alat ukur digital. Kalau 0,1 bisa 80,1, 80,2 kebaca, ya itulah berarti ketelitian dia sampai 0,1 ya dia bisa baca 0,1. Ya kan, tapi kalau tadi 80 terus 81, bagaimana mengatakan itu adalah 80,1 di dalam kita nggak bisa ya, nunggu sampai 82 baru tahu. Berarti nilainya adalah sekarang 81 nanti atau 82, bahwa 80,1 dia nggak bisa baca. Ya, itulah ada solusi. Jadi kalau dia memang bisa baca 80 ketika 0,1 ya kan, jadi 80,1, 80,2, 80,3 bisa terbaca, berubah dia 80,1-nya di sini yang berubah, 0,1 ceklek, 0,2 klek, 0,3 klek gitu ya. Terus sampai nanti 90. Itu berarti resolusi di sini. Gitu teman-teman ya.